Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Tibun Nabawi, khususnya bekam. Setelah kembali kita belajar hijab, agenda yang selanjutnya kita akan belajar tentang bekam. Ya. Nah, dalam dalam Tibun Nabawi ataupun bekam, yang namanya diagnosa itu poin penting. Ya, poin penting diagnosa itu. Tanpa diagnosa, kita tidak akan bisa menentukan terapi apa yang tepat untuk orang lain, bahkan untuk diri kita. Kalau kita tidak mendiagnosanya, contoh saya batuk, ya. Contoh simpel saja, saya batuk nih. Tapi kita tidak tahu batuknya itu batuk apa. Maka mungkin dalam memberikan terapinya, dalam memberikan obatnya, itu akan seenaknya. Itu akan seenaknya. Makanya untuk memberikan terapi yang tepat, obat yang tepat itu perlu dilakukan diagnosa yang tepat juga. Dan diagnosa yang tepat yang pertama adalah anamnesa. Anamnesa itu adalah wawancara. Wawancara. Wawancara seperti apa? Wawancara itu bertanya kepada pasien kita, kepada klien kita, siapapun yang datang, untuk bisa menyimpulkan hasil diagnosanya. Apakah pasien kita ini menderita penyakit A, B, C, atau D, atau pasien kita ini hanya mendapatkan penyakit E, F, G gitu. Jadi bisa kita simpulkan. Nah, contohnya seperti tadi, ya. Seperti tadi kita ada pasien yang, maaf ini ada apa nih? Kita ada pasien yang datang batuk contohnya. Ya. Pasien datangnya batuk, tapi karena kita tidak tahu batuknya karena apa, maka kita salah memberikan obatnya. Padahal batuk itu banyak penyebab. Bisa batuk itu akibat paru-parunya yang kedinginan karena faktor angin misalkan. Bisa juga karena faktor dahak yang banyak menggumpal. Bisa juga naiknya asam lambung. Ya. Bisa juga bronkitis. Macam-macam penyebab batuk itu. Tapi karena kita menyikapinya batuknya saja, kita obati batuknya saja, kita redakan batuknya saja. Iya, mungkin bisa batuknya reda, tapi apakah sampai kepada sumber sakitnya? Apakah tepat kepada titik yang harus disentuhnya? Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tidak gitu. Contohnya batuknya karena pernah paru-parunya yang kedinginan. Kita kasih obat batuk berdahak. Mungkin batuknya reda karena ada sensasi hangat di dalam tenggorokannya. Tapi paru-parunya yang mengecil akibat kedinginan itu tidak langsung membesar, hanya membersihkan flek-flek saja yang dari paru-parunya. Akhirnya apa? Mungkin beberapa waktu kemudian kambuh lagi, kambuh lagi, kambuh lagi. Sama seperti kita pusing, pusingnya karena apa? Kita tiba-tiba langsung saja berikan obat pereda sakit kepala. Padahal bukan untuk diredakan dulu sakit kepalanya, tapi kita cari tahu dulu sakit kepalanya karena apa. Mungkinkah tensi darahnya naik? Mungkinkah asam lambungnya naik? Mungkinkah masuk angin? Mungkinkah banyak utang? Mungkinkah banyak pikiran? Kan macam-macam sakit kepala itu gitu. Nah, kita yang mana dulu nih yang kita perbaiki gitu. Jangan tiba-tiba sakit kepala kita redakan dulu, mungkin cuma dibekam di bagian kepalanya. Ya, memang setelah dibekam di bagian kepala, baik itu di pelipisnya, di hama, ya di daim, di umum gitu, koma 2, memang nyaman setelah dibekam. Tapi apakah itu tepat? Belum tentu juga. Kalau akibat tensi darah, ya oke, setelah dibekam nyaman karena ada relaksasi di situ. Tapi tensi darahnya tetap tinggi. Mungkin 2 sampai 3 hari kemudian naik lagi. Gitu. Nah, makanya fungsinya diagnosa itu untuk menentukan terapi yang tepat, menentukan obat yang tepat kepada pasien kita. Karena hakikat kesembuhan itu ada dalam 3 hal. Ya. Saat kesembuhan itu ada dalam 3 hal. Yang pertama, tepat diagnosa. Yang kedua, tepat obat atau pengobatan, ya, tepat obatnya atau tepat pengobatannya. Yang ketiga, atas izin Allah. Lah, kenapa izin Allah disimpan di yang ketiga? Pak, Bu, untuk mendapatkan izin Allah, yang 2 ini harus benar dulu. Diagnosanya benar, obatnya benar. Walaupun diagnosanya sudah benar, obatnya sudah benar, izin Allahnya tidak kita dapatkan, belum tentu penyakitnya sembuh.
Apalagi kalau diagnosanya salah, obatnya salah, izin Allah kecil kemungkinan kita dapatkan. Jadi, walaupun saya taruh di poin ketiga nih, atas izin Allah, bukan berarti mengecilkan peran Allah di situ, justru membesarkan peran Allahnya. Untuk mendapatkan izin Allah itu, harus kita perbaiki dulu atau harus kita betulkan dulu diagnosanya dan pengobatannya. Ya, jadi bukan berarti, wah, ini izin Allahnya ditaruh yang ketiga. Enggak, harusnya yang pertama. Betul, memang izin Allah itu yang pertama, tapi untuk bisa mendapatkan izin Allah itu, nah dua ini harus tepat dulu. Ya. Karena sempat tuh ada perdebatan beberapa waktu lalu di grup, ketika saya sampaikan saat kesembuhan itu ada tiga, tepat diagnosa, tepat obat, dan atas izin Allah. Ada yang protes, kenapa seperti yang ketiga, atas izin Allah harus yang pertama. Iya betul Pak, saya bilang itu. Itu betul. Makanya ketika ikut pelatihan atau ikut seminar, disimak dengan seksama. Apa yang saya sampaikan, saya tidak mengecilkan. Sama sekali tidak mengecilkan izin Allah, justru membesarkan izin Allah, mengutamakan izin Allah. Tapi untuk bisa mendapatkan izin Allah, diagnosanya dan pengobatannya harus benar dulu. Walaupun kun fayakun, Allah itu bisa melakukan apa saja, tapi bentuk ikhtiar kitanya seperti apa? Ya. Walaupun cukup dengan berdoa, Allah akan mengabulkan mengijabah doa kita untuk kesembuhan, memang betul. Tapi apakah kita sudah berikhtiar sebelumnya selain doa? Karena kan manusia itu ya berdoa dan berusaha. Itu syaratnya. Makanya di sini saya memberikan tahapan itu untuk syarat kesembuhan ada tiga. Pertama, tepat diagnosa. Yang kedua, tepat obat dan pengobatannya. Yang ketiga, atas izin Allah. Insya Allah ketika sudah ketiganya didapatkan, kesehatannya pun paripurna. Fisiknya sehat, psikisnya sehat, spiritualnya pun sehat, insya Allah. Makanya, yuk kita sama-sama perbaiki diagnosa kita, supaya ketika kita menangani pasien, apapun itu keluhannya, siapapun itu pasiennya, kita bisa menyimpulkan dengan tepat, dan kita bisa memberikan terapi yang tepat. Makanya poin yang pertama pada kesempatan pagi hari ini, saya akan men-share dulu tentang tutorial diagnosa. Ya, tentang tutorial diagnosa saya akan share dulu. Oke, pertama anamnesa. Ya, anamnesa itu adalah tadi wawancara, ya, wawancara untuk mengetahui pasien kita mengalami keluhan apa dan mendapatkan penyakit apa. Itu yang pertama. Nah, dalam anamnesa ini ada beberapa hal yang harus dilakukan atau yang harus ditanyakan kepada pasien kita. Yang pertama, pasien kita tanya kita identitas dulu Pak, pasti ya. Identitasnya siapa, usianya berapa, ya. Terus jenis kelaminnya apa, bahkan tempat tinggalnya di mana pun bisa mempengaruhi diagnosa kita nantinya. Contoh, saya di sini di daerah Bandung Barat. Mungkin yang daerah Bandung bisa tahu lah ya. Saya tinggal di daerah Bandung Barat, ada satu daerah yang namanya Tagok Apu, ya, dan Cipatat. Di situ daerah tersebut merupakan daerah penghasil kapur terbanyak di Jawa Barat. Salah satu daerah penghasil kapur terbanyak di Jawa Barat. Bagus. Cuma masalahnya karena daerahnya penghasil kapur terbanyak, maka air yang ada di daerah tersebut itu terkontaminasi kapur. Air yang terdapat di daerah tersebut terkontaminasi kapur. Maka ketika orang-orang minum di air tersebut, banyak yang terganggu ginjalnya karena kandungan kapur pada air tersebut. Atau mungkin identitas pasien ini adalah aktivitasnya. Bapak aktivitasnya sebagai apa? Aktivitasnya sebagai buruh pabrik. Buruh pabrik kebanyakan yang terkena itu apa penyakitnya? Sakit pinggang, sakit pundak rata-rata. Kenapa? Pertama kurang minum, yang kedua bergeraknya cukup lumayan konstan dalam waktu yang lama. Capek. Atau misalkan ada yang petani. Kalau petani rata-rata punya penyakitnya itu rematik. Kenapa rematik? Karena petani itu pagi-pagi sudah masuk ke air atau sudah menginjak tanah yang masih relatif dingin.
Bagus, memang bagus, tapi kalau untuk waktu yang lama bisa membuat pembekuan darah juga, pembekuan pembuluh darah juga. Ya. Nah, maka identitas pasien kita perlu kita tanyakan tuh salah satu urgensinya adalah untuk mengetahui kemungkinan penyakit yang dia derita. Kemungkinan penyakit yang dia derita itu akibat kebiasaan dia sejak lama. Kayak tadi sering minum air yang terkontaminasi kapur, ginjalnya yang kena. Sering apa namanya menginjak air di pagi hari, air dingin di pagi hari, air sejuk, dan menginjak tanah di pagi hari tanpa alas kaki, yang masih dingin, itu bisa mengakibatkan pembekuan pembuluh darah yang mengakibatkan rematik juga gitu. Akhirnya setelah kita ketahui barulah kita bisa menyimpulkan, oh Bapak karena tinggalnya di sini kemungkinan ada penyakit ini. Walaupun itu baru baru anamnesa singkat, ya baru wawancara singkat, belum bisa kita pastikan 100%. Tapi kita bisa tanyakan untuk selanjutnya adalah keluhan utamanya. Ya. Setelah identitasnya kita ketahui, baru kita tanyakan keluhan utamanya apa, Pak. Pak, Bapak sakitnya sakit apa? Sakit perut, Pak. Oh, sakit perut, Pak ya. Kemudian setelah kita tahu keluhan utamanya, kita tanyakan letaknya di mana sakit perutnya, Pak. Saya sakit perutnya di tengah, Pak. Oh, kalau sakit perut di tengah, kita udah pernah belajar anatomi, mungkin waktu SMP, waktu SMA di buku IPA ya, biologi SMP atau SMA kita pernah belajar misalkan, oh kalau di tengah itu ada lambung. Tapi benar nggak ya, si bapak ini penyakitnya lambung karena eh, apa empedu juga ada di situ, di tengah juga empedu tuh, benar nggak ya? Yuk kita tanya lagi selanjutnya, kualitas sakitnya seperti apa, ya, dan kuantitasnya seberapa sering. Itu pada kita tanya, Pak kalau sakit seperti apa Pak? Kalau sakit itu saya sakit banget dan sampai harus sampai mual, pengen muntah, sakit banget, bahkan sampai harus keluar sesuatu, harus muntah dulu. Nah itu berarti ada sesuatu tuh pada organ pencernaannya kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan saya kalau sakit itu eh, apa namanya sampai bahkan sampai tidak bisa bergerak, sampai lemas banget. Oh berarti selain pencernaan mungkin ada organ yang lain yang bermasalah. Tanya kuantitasnya, seberapa lama Pak Bapak sakit? Udah tahunan. Saya udah tahunan, mungkin udah 10 tahun saya sakit ini, Pak. Nah, kalau udah kita mengetahui ada pasien yang sakitnya udah puluhan, udah tahunan, kita harus curiga imunitasnya dia udah rendah, udah lemah. Imunitasnya udah mulai menurun. Kenapa? Karena dasarnya manusia itu memang perlu sakit. Setahun itu 2 kali sakit wajar. Ya. Dalam setahun kita sakit 2 kali wajar. Dan sekali sakit itu ya maksimal 3 hari. Karena kalau lebih dari 3 hari, maka harus hubungi dokter. Kan kalau di obat seperti itu kan, jika sakit berlanjut, hubungi dokter gitu kan ya. Jadi sakit 1 tahun 2 kali itu wajar, dan sekali sakit sampai 3 hari itu wajar. Itu sebagai recovery tubuh kita, gimana kita perlu istirahat, perlu perbaikan-perbaikan sel, maka kita disakitkan dulu supaya benar-benar rest, benar-benar istirahat gitu. Tapi kalau sampai bertahun-tahun dengan sakit yang sama tidak sembuh-sembuh, kemungkinan imunitasnya yang lemah. Jadi tidak bisa dari sistem sarafnya dari otaknya ke bagian lainnya itu tidak bisa memperbaiki organ yang bermasalahnya. Karena harusnya ketika lambung kita bermasalah, otak kita tuh langsung memberikan komando kepada lambung, asam lambung kamu sudah naik, cepat turunkan, langsung turunkan sama lambung. Walaupun disakitkan dulu dengan mungkin harus istirahat dulu, mungkin harus muntah dulu gitu ya. Tapi asam lambungnya naik. Jantung, misalkan jantungnya tensinya tinggi, jantungnya detakannya kenceng banget gitu. Kata otak, jantung kamu detakannya terlalu kencang, berhenti istirahat. Maka apa? Diberikanlah kita waktu istirahat dengan melemah dulu, lemah dan tidak bisa bergerak, yang berat-berat dulu, yang agak capek gitu badannya. Supaya apa? Supaya istirahat, otak jantungnya kembali lemah. Nah itu kembali standar gitu ya, memang kembali ke posisi yang seharusnya. Itu kalau memang imunitasnya masih bagus. Kalau imunitasnya sudah tidak bisa bagus,
Walaupun dari otak dari komando seperti itu, organnya tidak bisa melakukannya. Nah, itulah yang dinamakan imunitas kita lemah. Dan itu terjadi bisa terlihat ketika kita sakit. Kalau sakitnya sampai kuantitasnya lama, ya tidak sembuh-sembuh, nah itu kita perlu khawatir ada imunitas kita yang terganggu. Apalagi apalagi untuk orang penderita AIDS atau yang terkena virus HIV. Orang yang terkena virus HIV itu biasanya cuma sakit yang ringan, ya. Cuma sakit yang biasa-biasa saja, mungkin cuma batuk, mungkin cuma pilek, mungkin cuma sakit perut. Tapi ketika itu ketika penyakit itu terasa, tidak sembuh-sembuh, bahkan sampai menemui ajalnya pun dengan penyakit yang sama. Karena apa? Karena tubuhnya tidak bisa merecovery. Ada virus yang mengganggu imunitasnya. Makanya kalau kita bertemu pasien yang sudah agak lama sakit, apalagi sampai tahunan sakit, wajar kalau kita mencurigai adanya virus-virus yang mengganggu imunitasnya. Dan bila perlu kita mencurigai adanya virus HIV, karena kita tidak tahu, ya kita tidak tahu orang seperti apa kegiatan sehari-harinya, aktivitas sehari-harinya. Tapi kita tidak bisa menjudge juga bahwa orang tersebut kena HIV. Boleh kita mencurigai, tapi kita jangan menjudge. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian bagi seorang pembekam supaya terhindar dan supaya tidak sampai menjadi penular virus HIV, maka untuk orang yang sudah mengalami penyakit yang lama dan tidak sembuh-sembuh dan dikhawatirkan imunitasnya yang lemah, maka usahakan dia punya alat sendiri. Jadi tidak harus disimpulkan dulu dia HIV dulu, tapi kita curigai dulu pun kita langsung siapkan bentuk kehati-hatiannya. Oh, ini agak bermasalah nih. Ya udah kita siapkan saja alat perekamnya tersendiri supaya apa? Supaya yang bersangkutan tidak menjadi penular virus HIV-nya. Walaupun kita tidak tahu ada atau tidak, tapi bentuk kehati-hatian kita seperti itu. Ya. Karena virus HIV walaupun dengan dengan sterilisasi sempurna alatnya itu tidak mati. Terus khawatirnya tidak mati, walaupun ada penelitian yang mengatakan mati juga gitu dengan dengan sterilisasi yang sesuai standar itu mati juga, tapi ya daripada kita malah menimbulkan rasa was-was dalam diri kita, lebih baik kita siapkan kehati-hatian. Itu akan kita ketahui dalam anamnesa, dalam wawancara kita. Makanya dalam wawancara itu kita pertama tanyakan juga keluhan utamanya, dan yang kedua tanyakan gejala penyertanya. Harus kita ketahui gejala penyertanya seperti apa. Contohnya tadi ada orang yang suka sakit perut di bagian tengah ketika kita tahu letaknya. Ada nggak gejala penyertanya? Oh, ternyata gejala penyertanya sering mual, sering perih, sering kembung. Maka kita langsung punya gambaran tuh. Oh, karena letaknya di tengah itu posisi lambung, gejala penyertanya itu benar-benar mengindikasikan lambungnya yang bermasalah. Maka langsung kita perbaiki lambungnya. Langsung kita persiapkan obat untuk lambung. Langsung kita siapkan terapi untuk memperbaiki lambungnya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah akan lebih maksimal proses penyembuhannya. Beda kalau kita hanya mengobati sakit perut, kita tidak tahu sakit perutnya karena apa. Mungkinkah lambungnya, mungkinkah ususnya, mungkinkah livernya, sama-sama sakit perut, kita beri obat anti nyeri saja. Ya, iya, nyerinya hilang saat itu, tapi lihat beberapa saat kemudian akan terjadi lagi karena memang organ yang benar-benar harus disembuhkan belum tersentuh sama sekali. Gitu ya. Jadi anamnesa ini adalah paling penting di dalam melakukan diagnosa. Ya. Poin paling penting di dalam melakukan diagnosa. Jangan sampai ada orang datang karena kita lihat mukanya agak merah, kemudian telapak tangannya juga agak merah, kita langsung simpulkan wah darah tinggi ini. Ya udah kita bekam titik darah tinggi. Belum tentu juga Pak, Bu. Orang tuh mungkin biasanya darahnya rendah, cuman pada saat itu habis kepanasan bisa saja dia jadi merah wajahnya gitu. Ya memang pada saat itu sudah naik darahnya karena memang kepanasan, tapi belum tentu dia penderita hipertensi yang akut, belum. Makanya anamnesa dulu, wawancara dulu, baru kita simpulkan. Jangan sampai kita salah menyimpulkan, akhirnya salah mengobati.
Tadi kalau sudah salah mengobati, maka kemungkinan orang tersebut tidak akan mendapatkan izin Allah untuk kesembuhannya. Ya, itu anamnesa. Kemudian setelah gejala penyertanya, coba tanya riwayat penyakitnya. Tadi ya untuk mengetahui apakah imunitasnya sudah masih lemah, masih kuat atau sudah lemah. Kalau sudah ketahuan imunitas sudah lemah, maka kita berikan obat-obat atau herbal-herbal penguat imunitas. Herbal-herbal penguat imunitas. Supaya apa? Supaya ya tadi terperbaiki imunitasnya. Ya, dan riwayat pengobatannya. Ini juga penting kita tanyakan apakah Bapak Ibu sedang berobat apa gitu ya. Karena khawatirnya ketika kita akan membekam ternyata pasien tersebut sedang mengkonsumsi pengencer darah. Sementara orang yang sedang mengkonsumsi pengencer darah itu adalah kontraindikasi dalam bekam. Tidak boleh dibekam orang yang sedang mengkonsumsi pengencer darah. Kenapa? Karena dalam proses pembekamannya nanti darahnya tidak berhenti, terus saja keluar dan bisa mengakibatkan kehabisan darah. Bisa mengakibatkan kehabisan darah. Makanya riwayat pengobatan pun harus kita ketahui. Bapak sedang minum apa sekarang? Sedang minum obat penurun darah misalkan. Ada kan obat penurun darah? Nah, kalau sedang mengkonsumsi obat penurun darah, maka kita tidak usah ekstrim menurunkan tensi darahnya, tapi berikan stimulus saja penurun tensi darah. Karena si bapak tersebut sedang mengkonsumsi obat penurun darah. Dan sebagai terapis Tibun Nabawi yang juga herbalis, sebaiknya kita pun rekomendasikan, Pak, kalau bisa stop obat kimianya. Jangan langsung disuruh stop ya, tapi kalau bisa di stop. Misalkan kalau bisa tapi harus bertahap, ya udah bertahap di stopnya. Karena sebagai gimana kita tahu, bahkan para dokter pun ya, para dokter pun tahu obat kimia itu, obat kimia sintetis itu memang ada khasiatnya, tapi lebih banyak madorotnya. Ada manfaatnya, tapi lebih banyak madorotnya. Ya, itu apa namanya fungsi anamnesa dan cara anamnesa seperti itu. Fungsi dan cara anamnesa seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu silakan silakan Bapak Ibu nanti dipraktekkan ya anamnesanya kepada siapapun itu. Kalau pemantikan bekam, Pak, 1 kali saja. Jangan dilakukan perlukaan pada kulit 2 kali. Kalau dilakukan 2 kali perlukaan pada kulit bekam, itu bisa mengakibatkan jaringan kulitnya rusak. Jadi teknis penghisapannya itu pertama dihisap dulu 3-5 menit. Hisap dulu 3-5 menit sampai benar-benar terjadi peradangan pada kulitnya, baru dilakukan perlukaan. Lakukan perlukaan sampai darahnya keluar, hisap lagi 3-5 menit. Setelah dihisap lagi 3-5 menit, darahnya dibersihkan, hisap lagi untuk mengeluarkan plasma. Jadi tidak ada lagi perlukaan. Tidak boleh ada lagi perlukaan. Walaupun darahnya cuma keluar berbentuk titik-titiknya, berbentuk bintik-bintik, tidak boleh lagi dilakukan perlukaan. Kenapa? Karena sudah ada peradangan, sudah ada perlukaan. Kalau dilukai lagi, nanti proses penyembuhannya, efek histaminnya tidak akan terjadi. Bisa mengakibatkan jaringan kulitnya rusak. Jadi tidak boleh dilukai 2 kali, satu titik itu tidak boleh dilukai 2 kali. Cukup dilukai 1 kali, walaupun keluar darahnya cuma sedikit, walaupun keluar darahnya hanya bentuk bintik-bintik saja, tapi tetap tidak boleh dilukai lagi. Ya, karena tadi struktur kulitnya pasca penghisapan, pasca perlukaan itu struktur kulitnya sudah berubah, jaringan kulitnya sudah berubah. Jadi kalau dilukai lagi, nanti khawatir malah rusak. Tidak ada perlukaan yang dilakukan 2 kali dalam bekamnya. Itu hanya dilakukan oleh yang kalau saya bilang sih kaum ngeyeliun ya, karena ngelihat darahnya sedikit, lukai lagi itu karena pengen keluar darahnya banyak. Padahal dalam bekam itu darah banyak atau keluar sedikit itu tidak menjadi jaminan orang itu akan mendapatkan kesembuhan, tidak. Walaupun keluarnya cuma sedikit, tapi titiknya tepat dan aliran darahnya terbuka pada organ yang dibutuhkan, itu udah cukup.
lebih dari cukup bahkan, walaupun cuma keluar sedikit. Tapi kalaupun keluarnya banyak, tapi bukan di titik yang diperlukan, ya tetap saja. Contohnya tadi, sakitnya lambung, kita bekam titik jantung, keluarnya banyak darahnya, tapi lambungnya kan tetap tidak tersentuh. Ya. Makanya banyak atau keluarnya darah itu bukan jaminan bahwa seseorang akan mendapatkan proses kesembuhan dalam bekam. Tapi yang paling tepat itu walaupun darahnya keluar sedikit, tapi tepat. Nah itu yang paling lebih efektif, gitu. Ya. Jadi tidak ada perlukaan pemantikan dilakukan 2 kali. Kemudian kita lanjutkan setelah anamnesa, kita mengenal koneksi organ. Ya. Kita mengenal koneksi organ. Ini pun bagian dari anamnesa supaya kita bisa menyimpulkan penyakit-penyakit yang harus kita ketahui gitu. Kita harus menyimpulkan juga ya. Bentar, maaf saya minum dulu. Oke. Ini pun sangat kita perlukan mengenal koneksi organ supaya apa? Supaya kita bisa menyimpulkan organ mana yang bermasalah. Karena tidak jarang ketika kita menemukan kasus seperti ini agak kebingungan. Oh, sakitnya di sini ya. Mana ya yang harus kita bekam? Contohnya ini, mulut. Ketika mulut kita bermasalah, mungkin mulutnya bau, sering sakit gigi, terus sering sariawan, kan nggak mungkin kita bekam mulutnya. Maka kita harus mengenal koneksi organnya. Oh, kalau mulut itu hubungannya dengan lambung. Kalau mulutnya bau, sering sakit gigi karena panas dalam, sering sariawan, maka lambungnya yang harus kita perbaiki. Ini terbukti ketika kita saum, ketika kita menjalankan ibadah puasa, pasti mulut kita bau. Kenapa? Karena lambung kita kosong. Ketika lambung kita kosong, asam lambung naik, melakukan detoksifikasi, melakukan pembersihan, maka terjadilah udara yang keluar dari mulut itu bau. Dan itu wajar kalau saum. Tapi kalau tidak saum, masih tercium bau yang tidak sedap juga dari mulut kita, maka mungkin ada masalah pada lambung dan ususnya. Tapi paling dominan si lambungnya. Kalau ada masalah seperti itu, maka perbaikilah lambungnya ketika mulutnya bermasalah. Jadi tadi ketika kita mengenal itu lebih enak. Oh, mulutnya bermasalah, mulut itu hubungannya dengan lambung. Maka jangan, tidak mungkin tiba-tiba kita membersihkan membekam mulutnya kan tidak mungkin. Tapi kita coba perbaiki dulu lambungnya supaya aroma di mulutnya, sakit giginya, sariawannya mudah disembuhkan. Ya. Atau mungkin yang kedua, hidungnya yang bermasalah, sesak napas, kemudian ada sinusitis, napasnya yang keluar dari hidung itu agak berbau, nggak mungkin kita bekam hidung, karena hidung itu nggak bisa dibekam. Ya. Maka yang harus kita perbaiki apa? Kalau hidung itu hubungannya dengan paru-paru, karena hidung itu adalah organ pertama sistem pernapasan kita. Kalau mulut itu sistem pencernaan, maka hidung itu adalah sistem pernapasan. Di leher itu terbagi dua nantinya. Ada yang ke kerongkongan, ada yang ke tenggorokan. Kalau yang ke kerongkongan itu masuknya ke lambung, kalau yang ke tenggorokan masuknya ke paru. Makanya di dalam leher itu ada dua, ya, ada dua saluran, saluran untuk ke lambung dan saluran untuk ke paru-paru. Makanya kalau kita kurban ya, hewan kurban yang kita sembelih itu dua-duanya harus terpotong. Yang ke pencernaan harus terpotong, yang ke paru-paru pun, ke pernapasan pun harus terpotong. Baru itu dinyatakan bahwa penyembelihannya sudah sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena kalau yang terpotong cuma ke pencernaannya aja, yang ke pernapasannya tidak terpotong, maka nanti udara itu akan masuk ke dalam paru-parunya, di situ akan membuat darah menjadi masih menyebar pasca disembelih itu. Ya, pasca disembelih itu darah masih menyebar kemana-mana, akhirnya terjadilah bau. Selain terjadi bau karena penyebaran darah itu pasti kotor dan disebarkan ke bagian organ-organ yang harus sudah bersih pada saat penyembelihan, maka mungkin
dagingnya tuh akan terdapat penyakit. Makanya proses penyembelihan itu harus sempurna. Dua uratnya itu terpotong, saluran pernapasannya dan saluran pencernaannya itu terpotong. Karena tadi di dalam leher kita pun ada yang ke pencernaan, ada yang ke pernapasan. Kalau yang dari pencernaan itu mulainya dari mulut, kalau yang ke pernapasan itu mulainya dari hidung. Nah, jadi kalau hidungnya bermasalah, maka paru-parunya kemungkinan bermasalah. Jadi ketika kita mendapatkan pasien yang sesak nafas, hidungnya kalau nafasnya kayak dicium bau, kalau sendiri ya, kayak bau saya kalau nafas, kemudian ada sinusitis, pembekaman yang paling efektif itu di titik paru-paru dulu, ya, di titik paru-paru dulu pembekaman yang efektif. Kemudian kalau mata, dari mata turun ke hati, ya betul. Karena ketika mata kita bermasalah, itu adalah indikasi bahwa liver kita bermasalah, hati kita bermasalah. Ya, hati dalam arti yang sebenarnya ya, bukan hati dalam tanda kutip ya. Hatinya luka gitu, bukan seperti itu. Hatinya belum bisa move on. Bukan ya, bukan seperti itu. Tapi hati dalam arti yang sebenarnya. Bagaimana indikasinya? Ketika liver kita bermasalah, itu biasanya diakibatkan karena pertama, kurang tidur, kedua, pengkonsumsi alkohol, pengkonsumsi obat-obatan. Itu biasanya livernya rusak. Ketika livernya rusak, matanya pun biasanya terganggu. Ya, matanya tuh terganggu, baik itu penglihatannya ataupun warna matanya. Kalau livernya terganggu, biasanya indikasinya matanya warnanya kuning. Matanya kuning. Tapi bagaimana kalau matanya minus kayak saya nih? Matanya minus, itu mungkin ada masalah juga pada liver, tapi yang lebih menempel ke livernya apa itu? Pankreas. Biasanya orang yang matanya minus suka ada indikasi terkena penyakit diabetes. Khawatirnya ke sana. Karena penyakit diabetes itu mengakibatkan berkurangnya pandangan. Apalagi kalau memang sebelumnya punya riwayat di keturunannya punya penyakit diabetes, kita perlu hati-hati. Ya, kita perlu hati-hati walaupun memang diabetes itu diturunkan juga secara genetis, tapi sebetulnya bisa dicegah sebetulnya. Ya, sebetulnya bisa dicegah karena orang yang menderita diabetes karena genetis itu sebetulnya bukan cuma genetisnya saja, ya, bukan cuma karena faktor genetisnya saja, tapi karena faktor kebiasaan keluarga. Contohnya, ibunya, bapaknya memang suka makan manis, anaknya pun karena tinggal satu rumah pasti ikut makan manis juga. Semua anaknya pun karena tinggal satu rumah pasti suka makan manis juga, makanya diabetes ini diwariskan. Walaupun sudah di dalam darahnya ada kadar gula yang berlebihan, ditambah kebiasaannya juga kurang sehat, akhirnya si penyakit diabetes itu ditularkan, diwariskan, diturunkan. Makanya kita perlu hati-hati ketika kita punya orang tua yang sudah terkena diabetes, kita sebagai anaknya harus mulai melakukan aktivitas fisik yang cukup lumayan ekstra untuk mengurangi kadar diabetesnya. Karena diabetes itu hanya bisa dilawan dengan aktivitas fisik, dengan gerak. Ya. Ingat, diabetes itu walaupun diobati se-ekstrim apapun pengobatannya, itu tidak akan sembuh kalau kitanya masih malas gerak. Jadi diabetes itu hanya bisa dilakukan dengan bergerak. Coba, tadi pagi siapa yang jalan sampai 3.000 langkah dalam pagi tadi? Atau yang bergerak sebanyak 30 menit lah, selama 30 menit. Ada nggak? Mudah-mudahan sih ada ya. Mudah-mudahan ada. Tapi kalaupun tidak ada, mulai besok minimal seminggu 3 kali kita bergerak 30 menit secara konstan. Mau jalan kaki boleh, mau jogging boleh, mau senam lantai boleh, push up, sit up dan sebagainya. Yang penting 30 menit lah satu hari itu kita lakukan untuk gerak membakar kalori. Karena ketika kalori kita terbakar, maka gula di dalam darah kita pun akan ikut-ikutan hancur. Ikut hancur, maka potensi diabetes akan hilang. Ya, jadi sekali lagi, diabetes itu hanya bisa dilawan dengan gerak selama minimal 30 menit secara konstan. Setidaknya seminggu 2 sampai 3 kali. Ya. Jadinya bagus-bagus kalau tiap hari itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan belum memungkinkan tiap hari, ya minimal seminggu 2 sampai 3 kali lah. Ketika kita libur, ada aktivitas jalan kaki aja.
Apalagi yang sudah di atas 40 tahun ya. Yang sudah di atas 40 tahun itu memang tidak dianjurkan yang terlalu berat karena jantungnya sudah mulai tidak memungkinkan untuk beraktivitas terlalu ekstrim, itu jantungnya tidak mungkin bisa bergerak cepat gitu ya. Ya minimal yang jalan-jalan aja, ajak keluarga jogging gitu. Ya, selain fresh juga endorfin terbentuk karena kebersamaan dengan keluarga itu menyenangkan gitu ya. Insya Allah itu akan membantu juga proses pembakaran gula. Di samping pembakaran lemak juga. Oke, kembali ya. Jika matanya bermasalah, kemungkinan ada masalah pada liver. Terus kalau telinga bagaimana? Ada kasus telinga sering berdengung. Ada kasus telinga pendengarannya berkurang. Ada kasus telinganya keluar cairan. Ya. Itu kira-kira apa yang bermasalah organnya? Yang bermasalah organnya adalah ginjal. Jadi secara afinitas, secara koneksi, telinga itu hubungannya dengan ginjal. Telinga itu hubungannya dengan ginjal. Jadi makanya ketika ginjalnya bermasalah, kebanyakan telinganya pun bermasalah. Dan kalau dilihat dari bentuknya sendiri ya, Pak Bu, ginjal itu memang sama seperti telinga kita. Telinga kita tuh sama ukurannya dengan ginjal kita sebesar ini. Iya, ukuran telinga kita sebesar ginjal kita. Kiri kanan ya, ini sama. Itu sama dengan ginjal kita. Sebesar kepalan tangan, ya, dan bentuknya hampir mirip dengan telinga. Makanya ketika telinga kita bermasalah, kita tinggal simpulkan saja, oh yang mirip dengan telinga itu ginjal, ginjalnya yang bermasalah. Dan itu memang sudah terbukti secara empiris dan klinis. Gitu. Ya. Maka ketika sudah terjadi proses apa rasa tidak nyaman pada telinga, mulai sering berdengung, kemudian sering apa merasakan pendengarannya agak bermasalah, mulai perbaiki ginjalnya dengan memperbanyak konsumsi air putih. Air putihnya dibanyak diminum, insya Allah nanti akan membantu ginjalnya supaya lebih nyaman lagi. Oke. Ini koneksi organ yang harus kita ketahui supaya apa? Supaya kita benar-benar paham. Oh, kalau ada yang masalahnya pada mulut, mana nih yang diperbaiki? Oh, ini masalahnya pada hidung, mana yang diperbaiki? Oh, ini masalahnya pada mata, mana yang diperbaiki? Ini telinga yang bermasalah, mana yang diperbaiki? Jadi insya Allah penyembuhannya paripurna, tidak cuma meredakan saja. Karena selama ini yang kita ketahui hanya kebanyakan obat-obatan itu meredakan saja, hanya pereda saja, bukan untuk mengobati, jarang. Kecuali kalau obat herbal, memang kalau obat herbal itu memang sifatnya mengobati, tapi kalau obat kimia kebanyakan meredakan. Tapi saya bukan anti kimia, bukan. Kalau memang saat itu perlu obat kimia, silakan saat itu saja. Tapi untuk recovery lanjutannya, gunakan herbal. Contoh, ada yang orang sedang kesakitan luar biasa, sementara herbal itu tidak langsung memotong rasa sakit, ya, tidak langsung meredakan rasa sakit, silakan kasih obat anti nyeri dulu. Setelah nyerinya berkurang, teruskan dengan herbal. Supaya apa? Supaya titik sakitnya itu, sumber sakitnya itu benar-benar tertentu dan bisa mendapatkan kesembuhan yang paripurna. Gitu. Jadi, ya kalaupun memang perlu obat kimia, silakan hanya untuk waktu-waktu tertentu saja. Jangan dijadikan kebiasaan. Hanya untuk pereda sakit saja sudah cukup. Setelah sakitnya reda, lanjutkan pengobatannya, lanjutkan recovery-nya dengan herbal. Berikutnya, ini ada penyakit psikosomatis ya. Jadi penyakit fisik yang diakibatkan karena faktor psikologis. Setelah tadi kita tahu anamnesanya, setelah kita mempelajari juga koneksi organnya, nah kita ketahui juga penyebab penyakitnya gitu. Karena sangat banyak sekali, bahkan sebagian besar penyakit ini diakibatkan karena faktor psikologis. Mungkin kalau kita tahu penyebabnya, contohnya sakitnya patah tulang karena jatuh, oke, kita udah tahu nih karena jatuh. Tapi kalau untuk organ-organ tertentu yang tidak ada penyebabnya, hampir sebagian besar itu akibat faktor psikologis. Hampir sebagian besar itu karena faktor psikologis. Contohnya apa? Contohnya tadi mah kebanyakan orang itu menyebut atau menyimpulkan karena adanya faktor tidak teraturnya pola makan. Baik itu terlalu sering makan yang pedas, sering terlalu makan yang manis, kemudian pola makannya tidak teratur,
itu mengakibatkan penyakit mah, baik itu naiknya asam lambung, GERD, gastritis ya. Itu mengakibatkan penyakit lambung katanya gitu. Kalau misalkan tadi sering makan pedas, sering makan asam, tidak teratur pola makan. Padahal kalau kita ketahui pola makan kita sebetulnya tidak harus diatur oleh waktu. Rasulullah mencontohkan pola makan itu adalah makanlah ketika kamu benar-benar lapar dan berhentilah sebelum benar-benar kenyang. Itu adalah pola makan terbaik. Itu sudah merupakan pola makan terbaik itu. Ya. Tapi kita sekarang suka membatasi, pagi-pagi harus makan dulu, siang makan lagi, nanti malam makan lagi. Memang untuk beberapa orang itu cocok, tapi sebetulnya bagi kita itu sebetulnya tidak terlalu cocok. Makanya kita sering lihat sekarang orang-orang itu yang teratur pola makannya, mohon maaf ya, perutnya buncit. Memang perut buncit itu, lemak di perut itu memang cadangan energi, memang. Tapi kalau terlalu banyak cadangan energinya dan tidak kita gunakan, akhirnya numpuk jadi sampah. Ya, tapi kalau kita gunakan pola makan Rasulullah, makanlah ketika kamu benar-benar lapar dan berhentilah sebelum benar-benar kenyang, itu insya Allah kesehatan kita pun akan cukup. Ya kalau memang geraknya tidak terlalu banyak, aktivitasnya tidak terlalu berat, kalau makannya terlalu banyak, ya juga sama aja nantinya malah numpuk. Tapi kalau makannya secukupnya saja, insya Allah ya itu akan terbantu kesehatan. Jadi mah sendiri itu bukan karena faktor tidak teratur pola makan. Buktinya kalau kita sahur, makan kita kan jarang, tapi malah sembuh penyakit mahnya, malah sehat lambungnya. Kenapa? Karena ketika sahur, stres kita itu berkurang. Lebih stres ketika kita mendekati Idul Fitrinya. Kalau sudah mendekati Idul Fitri, baru stres lagi gitu. Karena belum beli baju anak-anak, belum bayar THR, ya. Kalau punya karyawan, kalau jadi karyawan THR-nya belum turun, THR-nya dipotong sama tapera gitu kan. Jadi luar biasa itu stresnya itu kalau sudah mendekati Idul Fitri itu. Makanya banyak yang punya penyakit lambung menjelang Idul Fitri. Padahal kan menjelang Idul Fitri itu banyak yang sudah tidak puasa. Kalau ada jalan-jalannya ke luar gitu. Banyak rumah makan yang ditutup tirai tapi kakinya masih banyak di bawah gitu. Berarti mereka tidak puasa kan? Mungkin stres gitu. Lambungnya tidak kuat karena stres. Ya. Jadi sekali lagi, mah itu bukan karena faktor pola makan. Yang dominan itu faktor stres. Ya. Ketika tingkat stres tinggi, maka asam lambung akan semakin naik. Ya, kalau nggak percaya silakan aja bapak-bapak atau bapak ibu-ibu coba aja. Coba stres lah. Gimana rasanya lambung kita? Syukur-syukur kalau mau nyoba, tapi kalau saya sih nggak mau nyobain. Nggak mau nyobain stres, ngapain lah nyobain stres. Berikutnya, asma. Ya, mau saya minum lagi. Asma, kebanyakan orang mengira atau menyimpulkan itu diakibatkan karena alergi. Alergi debu kah? Alergi cuaca kah? Tapi sedikit yang menyimpulkan kalau asma itu penyebabnya sedih yang berlebihan. Karena alergi debu, ya bisa. Karena alergi cuaca, bisa. Tapi karena sedih, itu sangat bisa. Kita kedinginan, tapi kita nyapan, kitanya bahagia. Kecil kena penyakit asma, kitanya motor-motoran, kena debu setiap hari, tapi kitanya motor-motornya touring gitu ya. Sama teman-teman gitu, touring. Hahaha, senang gitu. Ya kecil kemungkinan kena asma. Tapi kita jarang kena debu, kita jarang kena dingin, tapi sering sedih, ya kan sangat besar potensi asmanya. Ya, sangat besar potensi asmanya karena asma itu diakibatkan karena sedih yang berlebihan. Jadi ketika sedih itu paru-paru kita mengecil Pak Bu, dan paru-paru mengecil otomatis sistem pernapasan kita pun akan terganggu. Ya, sistem pernapasan kita pun akan terganggu kalau kita sedang mengecil paru-parunya. Nah, ketika pernapasan terganggu maka kalau sering terganggu maka kemungkinan paru-parunya akan fungsinya berkurang. Ketika fungsi paru-parunya berkurang, itulah yang dinamakan penyakit paru-paru atau asma salah satunya. Ya, makanya asma itu bukan cuma karena faktor alergi, ya, bukan cuma faktor dingin, tapi juga karena faktor sedih. Itu penyebab asma, ya salah satunya.
Berikutnya hipertensi. Nah, kalau hipertensi saya yakin semua udah tahu. Setiap orang yang suka marah-marah, maka kemungkinan besar dia terkena darah tinggi. Saya yakin semuanya itu sudah paham. Cuma yang jadi sering menjadi kekeliruan itu eh, orang salah menyimpulkan. Ada orang yang marah-marah, wah darah tinggi dia, darah tinggi dia. Jadi orang itu banyak menyimpulkan orang marah-marah itu karena darah tinggi, padahal terbalik. Orang darah tinggi karena marah-marah. Jadi dia marah itu bukan karena darah tingginya sudah naik, tapi naiknya darah tinggi itu karena dianya yang marah-marah. Kalau dianya nggak marah, tensinya turun. Ya, gitu. Makanya kalau amarah memang diakibatkan oleh apa? Darah tinggi diakibatkan oleh amarah yang berlebihan. Karena ketika marah itu detak jantung itu kenceng, detak jantung kenceng maka otomatis tekanan darah tinggi. Ya, ketika tekanan darah tinggi, nah itulah yang berbahaya. Apalagi kalau ada komplikasi dengan kolesterol. Ketika ada komplikasi dengan kolesterol, maka dikhawatirkan terjadi stroke. Makanya kalau sebelum tidur itu Rasulullah mencontohkan apa? Beristighfar terlebih dahulu. Ya. Rasulullah mencontohkan beristighfar terlebih dahulu, memaafkan siapapun yang sudah menzalimi kita di siang hari dan meminta maaf juga kepada Allah jika kita di siang hari pernah melakukan zalim kepada orang lain. Yang keduanya berwudu supaya apa? Supaya suhu tubuh kita dingin, suhu tubuh kita tidak terlalu panas dan stabil sesuai suhu tubuh seharusnya. Kemudian membaca 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, itu bisa membantu mengurangi hipertensi. Dan ketika itu dijalankan, insya Allah ketika bangun tidur masuk ke kamar mandi, kita kecil kemungkinan terkena stroke. Kebanyakan yang terkena stroke itu kan di kamar mandi jatuh ya, jatuh di kamar mandi akhirnya kena stroke. Padahal itu pernyataan yang keliru. Jadi bukan karena jatuh dia kena stroke, justru stroke yang mengakibatkan dia jatuh di kamar mandi. Kenapa? Karena ketika masuk ke kamar mandi dengan suhu tubuh yang masih panas, tensi darah yang masih tinggi, kaget orang itu ketika masuk ke kamar mandi yang dingin. Dan ketika kaget, pembuluh darahnya pun tidak kuat, pecah pembuluh darahnya. Ketika pecah pembuluh darahnya, apa yang terjadi? Ya, kolaps, jatuh. Karena saat jatuh pembuluh darahnya sudah pecah, mungkin juga ada benturan, maka semakin parah pecahnya. Akhirnya stroke lah terjadi. Tapi ingat, bukan karena jatuhnya stroke terjadi, gitu. Jatuhnya akibat stroke sudah terjadi gitu. Ya, itu yang kita luruskan. Jadi bukan karena jatuh di kamar mandi dia stroke, tapi justru dia eh, jatuh di kamar mandi akibat stroke. Jadi stroke itu akibat penyebab bukan akibat ya. Itu yang diperbaiki ya. Makanya kalau ingin terhindar dari stroke, sunnah-sunnah Rasulullah tadi silahkan dijalankan sebelum tidur. Silahkan dijalankan sebelum tidur. Istighfar dulu, kemudian berwudu, membaca trikul, ditambah ayat kursi lebih bagus. Insya Allah itu akan menghindari kita terkena penyakit darah tinggi. Ya. Tapi kalau misalkan mohon maaf ya, ini kan sudah para berkeluarga ya. Kalau setelah berhubungan suami istri kan tubuh kita panas, tapi kenapa ketika masuk ke kamar mandi tidak terkena stroke? Ketika kita akan mandi, ya berhadas besar gitu ya, mandi besar, kenapa kita tidak terkena stroke? Karena pasca berhubungan suami istri, walaupun suhu tubuh kita panas, walaupun detak jantung kita tinggi, tapi ada hormon-hormon yang di dalam kepala kita yang keluar itu menenangkan semuanya. Ini dinamakan hormon endorfin. Hormon endorfin itu endomorfin. Hormon endorfin itu menenangkan semuanya. Makanya walaupun suhu tubuh kita panas, detak jantung kita tinggi, tapi seluruh organ tubuh kita itu tenang. Makanya ketika setelah berhubungan suami istri, walaupun suhu tubuhnya panas dan detak jantungnya tinggi, ketika masuk ke kamar mandi tidak sampai jatuh kemudian stroke, enggak. Jarang sekali ditemukan itu. Ya, jarang sekali, bahkan hampir tidak ada orang yang mandi junub terkena stroke, jarang. Rata-rata orang yang terkena stroke bukan setelah bukan ketika mau mandi junub, jarang, jarang. Ya. Berikutnya, penyakit ginjal itu diakibatkan karena kecemasan yang berlebihan, Pak Bu.
Jadi orang yang terkena gagal ginjal, orang yang terdapat batu ginjal, itu selain pola minumnya yang tidak benar, gitu ya, tadi mungkin ada campuran zat kapur di dalam air minumnya, terlalu banyak zat kapur di dalam air minumnya, kemungkinan besar orang tersebut sering mengalami kecemasan yang berlebihan. Contoh ini contoh singkat aja, ketika kita harus bekerja atau kita harus berbicara di depan umum untuk yang pertama kalinya. Pertama kali saya presentasi, pertama kali saya public speaking, yang dirasakan oleh saya adalah ingin sering ke kamar mandi, ingin buang air kecil. Jadi kenapa? Karena saya cemas, takut salah ngomong, takut tidak dimengerti, takut tidak dipahami, ya. Makanya eh, jadi dia cemas, sering ingin ke kamar mandi, ya. Dan ketika sering ke kamar mandi, akhirnya ginjal kita jadi kering, ya. Ginjal kita jadi kering. Dan kalau tidak dimasuki, tidak langsung dimasuki air, ya, tidak langsung diisi air, ginjal kita itu semakin mengering, semakin terus mengering. Makanya saya isi air dulu ya. Mohon maaf, saya minum dulu. Oke, jadi ya, kecemasan yang berlebihan itu diakibatkan mengakibatkan terjadinya penyakit ginjal, ya, mengakibatkan terjadinya penyakit ginjal. Maka jangan terlalu sering cemas. Bahkan kalau ginjalnya sering bermasalah, itu bisa terjadi penyakit asam urat, Pak, Bu. Nah, jadi untuk terapi asam urat itu sebetulnya bukan cuma titik bekamnya di mana, coba perbaiki dulu kecemasannya. Apa yang membuat dia cemas, selesaikan dulu itu. Kalau yang sudah selesai cemasnya, maka kemungkinan besar asam uratnya pun akan semakin turun. Dengan sendirinya akan turun, insya Allah. Makanya kecemasan yang berlebihan bisa mengakibatkan asam urat juga, Pak. Karena asam urat itu penyebab utamanya ginjal. Asam urat itu penyebab utamanya ginjal. Makanya kalau orang yang sering cemas, hati-hati. Hati-hati. Selain bisa bermasalah pada ginjalnya, asam uratnya pun bisa semakin tinggi. Biasanya kalau asam urat itu dia cemas atau kekhawatiran tidak sempurna, apa yang dia rencanakan tidak sempurna, takut salah, takut tidak perfect gitu. Itu bisa mengakibatkan ginjalnya bermasalah dan bisa mengakibatkan asam urat yang berlebihan nantinya. Gitu. Kemudian yang berikutnya jantung koroner. Jantung koroner itu karena pelit, Pak, Bu. Hati-hati, orang yang terkena jantung itu harus banyak sedekah. Kenapa? Ketika dengan bersedekah, irama jantung kita semakin baik. Mungkin saya seringnya cerita tentang ibu-ibu penjual gorengan yang setelah bersedekah tidak harus sampai pasang ring. Gitu. Saya sering cerita ya. Kalau belum pernah dengar ceritanya, silahkan diikuti akun saya gitu ya, baik itu di FB, IG, YouTube ataupun TikTok. Kan diikuti. Saya pernah beberapa kali cerita tentang seorang ibu yang harus dioperasi ring, operasi jantung yang pasang ring. Kemudian datang kepada saya rekomendasikan untuk bersedekah, memperbanyak sedekah, dia memberikan sebagian gorengan yang disedekahkan. Alhamdulillah hanya dalam waktu beberapa bulan kondisi jantungnya kembali membaik, tidak harus pasang ring. Kenapa? Karena ketika saya tanya kepada ibu tersebut, setelah bersedekah memberikan kepada yang membutuhkan, kepada anak sekolah yang mau berangkat sekolah, dikasih dulu sarapan ini, nak gorengannya, hatinya tuh tenang, hatinya tuh nyaman, detak jantungnya stabil. Nah, makanya untuk penderita jantung koroner, penyakit jantung apapun lah, ya selain jantung koroner gitu ya, maka rekomendasikanlah untuk memperbanyak sedekah. Rekomendasikan untuk memperbanyak sedekah. Insya Allah itu bisa membantu mengobati penyakit jantung ini. Kalau diabetes mellitus itu biasanya orangnya egois. Biasanya orangnya egois. Ya. Walaupun tidak selamanya gitu ya, tapi banyak terjadi kasus diabetes itu karena egonya terlalu tinggi. Karena ketika egonya naik, itu mengganggu sistem metabolisme. Dan metabolisme itu kan pusatnya di pankreas. Ya. Maka ketika pankreasnya tidak bekerja dengan baik, otomatis kadar gulanya yang naik. Karena metabolismenya tidak terbentuk secara sempurna. Makanya yuk jangan ego. Kalau ada orang di grup yang
memberikan masukan, memberikan kritikan, udahlah. Kalau memang masih bisa terima, terima saja. Dan terus kalau memang itu nanti bisa mengakibatkan perdebatan, dan perdebatannya memang debat kusir yang tidak akan ada endingnya, sudah dengan hindari saja. Pertama, kitanya pun akan terhindar dari egosentris yang terlalu tinggi. Yang keduanya, grup pun jadi nyaman gitu. Karena yang sering saya lihat itu karena tadi mengedepankan egonya masing-masing. Ya, mengedepankan egonya masing-masing. Padahal dua sama-sama punya dasar, sama-sama punya dalil, sama-sama punya hujah. Tapi karena egonya jadi seolah-olah hujah yang dia salah, saya yang benar. Begitupun sebaliknya gitu. Ya akhirnya grupnya rame, dan buat yang berdebat sendiri pun sebetulnya tidak sehat. Ya. Makanya ya, yuk perbaiki egonya supaya kita tidak terkena diabetes lah minimal. Ya. Ini yang tentang anamnesa tadi ya. Nah, berikutnya saya akan mencoba share tentang eh, saya akan share dulu tentang ini nih. Bentar ya. Untuk tutorial diagnosa lanjutan saya akan share tentang ini. Saya share tentang ini, diagnosa telapak tangan. Silakan Bapak Ibu perhatikan tangannya masing-masing. Ini bagian dari diagnosa ya, bukan bukan cek hodam, bukan. Nggak ada cek hodam ini. Ini bagian dari diagnosa. Jadi ketika kita melihat melihat telapak tangan, bukan berarti kita meramal, bukan berarti kita apa namanya, bukan berarti kita melihat masa depan gitu, bukan. Ini benar-benar hasil penelitian empiris dan hasil penelitian klinis. Ya, jadi benar-benar kita memperhatikan telapak tangan kita atau telapak tangan pasien untuk mengetahui penyakitnya. Karena dari pengalaman saya pernah disangka gitu ya, disangka bisa meramal karena melihat telapak tangan, kemudian saya simpulkan penyakit-penyakit apa yang dialami oleh pasien tersebut. Seolah, wah, Pak, kalau gitu tolong dong liatin jodoh saya, tolong dong liatin rezeki saya. Lah mana saya tahu, saya bilang gitu. Karena yang saya lihat itu kan indikasi-indikasi apa yang terdapat di dalam tubuh yang terlihat dari telapak tangannya, bukan melihat apa, bukan melihat sembarangan gitu, enggak gitu. Apalagi cek hodam, alhamdulillah saya nggak bisa gitu, dan nggak mau bisa gitu. Buat apa gitu? Ya, jadi benar-benar kita ini belajar untuk melihat indikator-indikator kesehatan yang terlihat melalui telapak tangan seseorang. Gitu. Yang pertama, coba lihat di ujung jarinya, di jari-jarinya, yang mana saja. Ya. Jari yang mana saja silakan dilihat. Ini yang gak nyimak ini, nanti kasihan nih, nggak bisa sambil interaksi soalnya nantinya. Walaupun cuma nanti rekamannya ada, tapi yang nggak nyimak kasihan nih pokoknya. Karena ini salah satu metode yang paling penting dalam pengobatan di diagnosa ini. Paling simpel, paling sederhana, tapi cukup akurat. Ya. Tidak perlu menggunakan alat, tapi cukup akurat. Beda kan kalau kita mendiagnosa lebih detail menggunakan alat cek asam urat, alat cek gula darah, bahkan kalau ke rumah sakit kan cek lab segala gitu ya. Tapi ini bisa menggunakan melihat dengan dengan mata telanjang saja. Kecuali kalau yang seperti saya gitu ya, matanya udah minus harus pakai kacamata. Tapi kalau yang masih sehat bisa melihat dengan mata telanjang, itu bisa menyimpulkan beberapa jenis penyakit yang ada di dalam tubuh orang lain. Nah sekarang coba dilihat di telapak tangannya, ada nggak garis biru atau hijau, atau ya urat lah gitu ya, urat biru atau hijau atau ungu yang memanjang ke ujung jari, ya, memanjang ke ujung jari. Yang mana saja? Ya, jangan dilihat. Kalau ada, itu menunjukkan adanya indikasi stres yang cukup tinggi. Ya. Menunjukkan indikasi stres yang cukup tinggi. Semakin pekat warnanya, semakin ungu warnanya, tingkat stresnya semakin tinggi, semakin tebal kelihatannya, itu pun tingkat stresnya semakin tinggi sebetulnya. Maka coba lihat, ada nggak garis yang memanjang ya di jari kita dari mulai pangkal sampai ke ujung.
Tidak harus keseluruhan. Beberapa satu atau dua jari aja cukup menjadi indikator. Oh, kalau ada, oh iya, mungkin saya stres. Iya, saya lagi stres. Ketika stresnya mulai menurun, Pak, Bu, itu biasanya hilang dengan sendirinya. Ya, hilang dengan sendirinya. Makanya kalau ketika kita mulai melihat di ujung di jari-jari kita ada garis-garis yang memanjang menuju ke arah atas, mulai perbaiki pola pikir kita. Mulai perbaiki pola pikir kita. Yang berikutnya, kalau ada garis biru memanjangnya di bagian pangkal ibu jari. Kalau di bagian pangkal ibu jari, itu indikasi permasalahan pada pernafasan. Ya, sistem pernafasan kita yang sedang bermasalah. Biasanya paru-paru kita yang bermasalah. Biasanya paru-paru kita yang bermasalah itu terlihat dari adanya garis biru yang memanjang atau garis ungu atau garis hijau yang memanjang pada pangkal ibu jari. Silakan dilihat. Semakin pekat warnanya, semakin tebal kelihatannya, semakin bermasalah berarti organ tubuh kita. Ya. Hanya hati-hati karena ketika kita mulai melihat adanya eh, garis yang memanjang pada pangkal ibu jari, berarti ada permasalahan pada paru-paru kita. Berikutnya, coba lihat garis tangannya atau ruas jarinya. Garis tangan dan ruas jarinya ada nggak warna hitam atau pekat lah warnanya di garis tangannya. Kalau di garis tangannya atau di ruas jarinya berwarna pekat, apalagi sampai kehitaman, maka itu adanya toksin yang berlebihan di dalam tubuh kita, terutama usus, ya, terutama usus kita bermasalah. Kalau di garis-garis tangannya atau eh, jari-jari ruas-ruas jarinya berwarna pekat dari mulai coklat sampai kehitaman, apalagi kalau lebih pekat lagi lebih hitam, itu indikator bahwa usus kita bermasalah dan biasanya ditunjang dengan susahnya buang air besar, itu HbAB biasanya. Dan biasanya orang-orang yang pada hitam ruas jarinya dan garis tangannya hitam pekat gitu ya, wajahnya pun suka mudah timbul jerawat, jadi kalau ada orang yang sering timbul jerawat, coba lihat, oh ternyata ususnya yang bermasalah. Selain itu kadang-kadang badannya pun gampang bau, ya, gampang bau badannya. Karena bau badan kita itu adalah identik dengan bakteri yang ada di usus kita. Penyebab bau badan itu adalah bakteri, ya. Penyebab bau badan adalah bakteri. Bakteri yang terkena lembab, makanya suka timbulnya di daerah-daerah yang suka banyak berkeringat seperti di ketiak gitu ya. Suka banyak berkeringat itu mengakibatkan bau badan. Bukan keringatnya yang bau. Kalau keringat itu kan kalau kita keringat menetes dari apa ya, dari kening kita menetes gitu ya ke bahkan jatuh ke mulut atau ke hidung kan nggak berbau. Tapi kenapa kalau keringat di ketiak kita itu jadi bau? Kenapa? Karena di ketiak itu banyak bakteri. Di ketiak itu banyak bakteri dan bakteri yang ada di ketiak kita itu identik dengan bakteri yang ada di usus. Identik. Makanya kalau orang, mohon maaf ya, orang Arab, orang India, baunya seperti apa? Lebih cenderung kayak bau bawang bombay gitu kan ya. Karena memang mereka mengkonsumsi itu. Kalau kayak orang Cina, mohon maaf, agak berbaunya lebih aneh lagi, agak berbau kayak berbau babi gitu kan. Karena memang makan itu. Terus kalau orang bule gitu ya, orang bule itu kalau itu baunya agak bau-bau keju gitu, keju-keju, ya keju busuk kan ya karena udah jadi bakteri kan, bau keju busuk gitu. Ya karena memang yang dimakan itu. Karena bakteri yang mengakibatkan bau badan itu identik dengan bakteri yang ada di usus kita. Dan bakteri yang ada di usus kita itu adalah apa yang kita makan. Kalau kita seringnya makan sayur-sayuran, buah-buahan, maka kecil kemungkinan kita terkena bau badan. Ya, kecil terkena bau badan. Jadi sekali lagi, ketika kita melihat orang yang garis tangannya warnanya pekat atau kehitaman,
maka itu indikasi adanya toksin yang berlebihan pada ususnya. Maka mulai perbaiki dengan mengkonsumsi herbal-herbal atau buah-buahan yang sifatnya pencahar. Apa buah-buahan pencahar? Bisa semangka, bisa pepaya, ya, bisa semangka, bisa pepaya, bisa melon gitu. Itu yang sifatnya pencahar, bisa buah naga, ya, bisa alpukat, itu sifat-sifatnya pencahar. Jadi bisa membantu melancarkan pembuangan, buang air besar. Makanya insya Allah kalau kita rutin memakan itu, kita kecil kemungkinan terkena bau badan dan jari tangan, ruas jari dan jari tangan kita pun akan warnanya tidak sepekat orang-orang yang susah buang air besar. Ya. Kemudian ketika ini pangkal jari ya, pangkal jarinya gemuk, pangkal jarinya gemuk. Tapi bukan karena badannya yang gemuk, bukan. Badannya mungkin biasa-biasa saja, tapi gemuk pangkal jarinya. Maka ini adalah indikasi ginjal kita bermasalah. Ya. Indikasi ginjal kita bermasalah. Dan ini biasanya tadi ditambah juga dengan telinga kita sering berdengung. Telinga kita terganggu pendengarannya. Ya, ini biasanya si pangkal jarinya itu gemuk. Pangkal jari yang mana saja, dari mulai telunjuk sampai kelingking itu bisa kelihatan gemuk kalau gemuk. Ya, bisa kelihatan kalau gemuk. Berikutnya, adanya bercak-bercak pada telapak tangan, bercak-bercak putih pada telapak tangan kayak bentuk awan gitu ya di telapak tangan. Itu mengindikasikan angin yang terlalu banyak pada tubuh kita, terutama pada lambung. Angin yang berlebihan pada tubuh kita terutama pada lambung. Makanya orang yang punya penyakit lambung ya, baik itu yang punya MA, GERD, gastritis, sering terlihat di sini bercak-bercak putih pada pada telapak tangannya sering terlihat bercak-bercak putih karena memang semakin parah penyakit lambungnya, angin lebih mudah masuk ke dalam tubuhnya. Kenapa? Karena eh, menurut Rasulullah, perut kita itu harusnya diisi dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Tapi ketika air makanannya kurang, maka ruangannya akan diisi oleh udara, diisi oleh angin. Itulah yang dinamakan masuk angin. Itu yang dinamakan masuk angin. Makanya orang yang punya mah itu lebih banyak terlihat adanya bercak-bercak putih nih pada telapak tangannya. Ya. Jadi selain angin yang berlebihan, biasanya orang yang terkena bercak-bercak putih ini adalah orang yang punya masalah pada lambungnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat di ujung jarinya yang mana saja gitu ya, ada berwarna merah, kemerahan gitu ya. Ujung jarinya berwarna kemerahan, itu indikasi dia memiliki hipertensi atau kolesterol. Ujung jarinya berwarna merah, nih kemerahan, lebih merah dibanding bagian yang lainnya, ya, lebih merah dibanding bagian-bagian bawahnya, di bagian ruas jari bawahnya ini, di ujung jarinya lebih merah nih warnanya. Nah, ini indikasi bahwa dia mungkin punya kolesterol dan asam urat dan darah tinggi. Jadi katanya di situ. Jadi ketika kita melihat telapak tangan orang, oh, ini tangannya ada ini nih, ada kemerahan di ujung jarinya. Kemungkinan besar dia punya hipertensi atau kolesterol. Maka nanti pembekamannya ya untuk menurunkan hipertensinya dan untuk menurunkan kolesterolnya. Gitu. Mana saja titiknya, insya Allah nanti pas di sesi praktek kita akan sambil menunjukkan, ya, sambil kita tunjukkan yang mana saja titik-titik untuk beberapa penyakit ya. Nah ini, insya Allah ini ada di slide ya, di PDF-nya yang akan kita share nantinya. Baik, selanjutnya yang akan saya share, maaf bukannya ini. Selanjutnya yang akan saya share ini. Hmm, Oke, ini yang akan saya share untuk selanjutnya.
Karena di sini kita akan mempelajari tentang bekam, maka kita harus tahu dulu bagaimana caranya menjadi terapis bekam Sunda. Seperti yang tadi, diagnosa silakan nanti dipelajari, dan insya Allah nanti kita akan praktekkan ya. Nanti akan praktekkan juga diagnosanya. Setelah di badan luhur, sesi praktek ya, jam 1 kita masuk lagi nantinya. Bagaimana cara menjadi terapis bekam Sunda? Maka ada beberapa cara, yaitu yang pertama memiliki adab dan attitude yang baik sesuai dengan mengutamakan tauhid, mengamalkan sunnah, sikap humanis bukan komersil, menghargai privasi pasien. Makanya kalau ada orang yang posting pasien kita lagi dibekam tanpa izin pasiennya, hati-hati. Selain itu tidak sesuai dengan adab kita sebagai terapis, kalau pasiennya merasa tidak nyaman, itu bisa dijadikan delik. Apalagi pasiennya sambil terbuka bagian tubuhnya kan, kalau ketika dibekam kan bagian tubuhnya terbuka. Itu bisa membuat orang tersebut tidak nyaman, hati-hati. Makanya saya itu sudah lama sekali tidak pernah memposting ketika membekam. Sekalipun saya posting video tutorial bekam, saya siapkan model yang memang mau direkam. Seperti nanti pada saat ini, saat praktek, modelnya memang sengaja mau direkam, ya memang mau direkam. Tapi kalau kalau pasien kita tanpa persetujuan tiba-tiba kita posting, itu sudah melanggar, ya. Kita sudah melanggar attitude kita, sudah melanggar attitude sebagai seorang terapis. Ya. Apalagi kalau membekamnya lawan jenis, selain itu sudah tidak boleh, ya. Selain itu tidak boleh, itu pun sangat bisa membuka celah-celah kita mendapatkan delik aduan. Ya. Sebentar ya, ada tamu. Oke, kita lanjut ya. Jangankan yang lawan jenis, yang sejenis saja kita posting itu bisa berbahaya. Ya, jangan membekam lawan jenis. Ini menjadi poin penting di dalam pembekaman. Karena banyak orang yang berpikir, saya tidak ada lagi pembekam di sini, Pak, Bu. Sekarang itu zaman sudah modern, zaman sudah canggih. Kita bisa menemukan pembekam itu sudah ada di database kami saja. Setiap wilayah di Indonesia dari mulai Aceh sampai Papua sudah ada yang ada di database kami. Sudah ada di database kami, apalagi di organisasi-organisasi yang lebih besar dibanding kami gitu. Itu sudah banyak terapis-terapisnya. Makanya tidak ada lagi alasan kita harus membekam lawan jenis. Tidak ada alasan kita membekam lawan jenis. Darurat seperti apa daruratnya? Sedarurat apa kita harus membekam lawan jenis? Ya, apakah kalau tidak kita bekam yang bersangkutan akan mati? Tidak. Jadi tidak terjadi darurat di situ. Kalau seperti bidan, dokter kandungan yang banyak laki-laki ya. Dokter kandungan banyak laki-laki yang membekam lawan jenis, yang melakukan penanganan kepada lawan jenis sudah pasti itu ya. Tapi itu benar-benar darurat. Kenapa? Karena kalau tidak ditangani, mungkin bayinya atau ibunya yang mati, yang meninggal. Tapi kalau pembekaman, sekarang ada pembekamnya mungkin jauh dari tempat kita. Kalau untuk datang ke tempat kita memang perlu waktu. Tapi apakah selama nunggu waktu itu dia akan terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan? Jarang sekali ditemukan yang seperti itu. Bahkan tidak mungkin mati juga kalau tidak kita bekam. Jadi tingkat daruratnya tidak ada. Makanya daripada kita membekam lawan jenis yang sudah jelas akan mengandung madarat, yang jelas juga mengandung dosa, lebih baik kita serahkan kepada terapis yang sejenis. Kalau perempuan, yang kita berikan kepada perempuan lagi. Tidak ada alasan darurat dalam hal ini gitu. Tidak ada alasan darurat dalam hal ini. Kenapa? Karena sekarang pertama pembekam sudah banyak, ya. Laki-laki perempuan sudah banyak di grup ini aja. Coba lihat laki-laki perempuan sudah banyak pembekam. Yang kedua tadi, tanpa kita bekam saat ini pun yang bersangkutan tidak sampai harus mengalami penyakit mengalami kondisi yang lebih parah, tidak.
Ya. Jadi jangan berpikir bahwa wah darurat ini harus saya bekam. Bukan, tidak ada. Ya. Saya belum pernah menemui kasus karena tidak dibekam orang ini malah menjadi parah penyakitnya. Saya tidak pernah menemukan itu. Karena dia bisa dibekam sendiri, artinya kondisinya masih memungkinkan. Karena kalau sudah tidak memungkinkan kan tidak boleh dibekam. Nah, kalau yang berpikir seperti itu bahwa ini darurat harus saya bekam, biasanya itu berpikir berdasarkan hawa nafsunya. Kalau saya tidak membekam yang bersangkutan, saya tidak mendapatkan impaknya. Saya tidak mendapatkan upahnya. Biasanya seperti itu. Makanya tidak ada darurat di dalam menangani terapis bekam. Gitu. Jadi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih mulianya kalau kita menolak membekam lawan jenis yang bukan mahram daripada kita menerimanya sementara madaratnya akan lebih banyak. Jangankan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, melihat saja hukumannya apa? Seperti ditusuk dari ujung kepala kita gitu dengan besi panas. Sebagai laki-laki itu kewajiban kita gudul basah menundukkan pandangan. Ya, sebagai laki-laki kewajiban kita itu adalah menundukkan pandangan. Apa iya kita mau merusaknya dengan membekam lawan jenis? Yang notabene kita menganggap itu adalah pengobatan sunnah, tapi kita masih membekam lawan jenis yang bukan mahram. Tidak mungkin, itu berarti sudah melanggar, ya, sudah melanggar apa namanya kaidah-kaidah tibun nabawinya. Karena dalam tibun nabawi seharusnya tidak boleh membekam lawan jenis yang bukan mahram. Ini saya tekankan sekali lagi, tidak boleh membekam lawan jenis yang bukan mahram. Apalagi diposting. Tanpa diposting pun tidak boleh, ini diposting lagi. Ada lagi yang di-share ke grup. Dinasihati nggak mau nerima lagi. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya ketika yang ingin punya KTA dari kami gitu ya, saya suruh mereka tanda tangan bahwa mereka tidak akan membekam lawan jenis yang bukan mahram. Ketika mereka melakukan itu, berarti tidak secara otomatis maka keanggotaannya langsung batal. Ya, keanggotaannya langsung batal. Kenapa? Karena ya tadi salah satu syarat utamanya adalah tidak boleh membekam lawan jenis yang bukan mahram. Ya, penjelasannya tadi ya, karena tidak ada kegawat daruratan, tidak ada darurat di dalam hal ini gitu. Beda dengan misalkan dokter bedah, dokter kandungan itu beda, kondisinya beda. Kalau dokter bedah kalau tidak ditangani saat itu, mungkin kalau contohnya kankernya bisa menyebar, tumornya bisa menyebar. Dokter kandungan kalau tidak melakukan penanganan pada saat itu, mungkin ibunya bisa meninggal, mungkin bayinya bisa meninggal. Pembekam dari tangan saat itu, apakah akan terjadi hal serupa? Tidak. Ya, itu tidak ada darurat. Yang berikutnya, menjadi teladan kesehatan. Nah, seorang terapis bekam juga menjadi teladan kesehatan. Jangan sampai kelihatan merokok gitu ya. Bagus-bagus kalau berhenti merokok gitu. Kalau masih ngerokok pun jangan kelihatan di depan pasien-pasien kita. Saya akan mengurangi izah kita, akan mengurangi bobot kita sebagai seorang terapis gitu. Kita selalu merekomendasikan saya hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat. Kita sendiri nggak menjaga hidup sehat, ya. Kita sendiri nggak menjaga hidup sehat. Tidak merokok dan rutin berolahraga, menghargai dan menghormati sesama, memposisikan diri sebagai sahabat, cakap dalam bersosial. Nah, ini juga penting ya, seorang terapis itu harus cakap dalam bersosial. Jangan sampai kita sebagai seorang terapis merasa eksklusif, orang lain itu adalah tidak selevel dengan kita. Kita punya ilmunya, ilmu bekam. Mereka nggak punya, jadi kita eksklusif. Jangan sampai seperti itu. Ya. Berikutnya, cara menjadi seorang terapis bekam juga kita harus memiliki knowledge atau pengetahuan tentang bekam ya. Salah satunya ini yang sedang kita pelajari. Jadi seorang terapis bekam itu harus upgrade, Bapak Ibu. Jangan cuma berpikir bisa membekam saja terus berhenti, tidak. Karena ternyata dalam kehidupan kita penyakit saja bisa bermutasi gitu. Penyakit-penyakit saja bisa menemukan sesuatu yang baru. Sebelum tahun 2020 kemarin, kita tidak mengenal yang namanya coronavirus. Tapi setelah tahun tersebut, akhirnya kita tahu coronavirus ada. Dan setelah kita tahu coronavirus, oh akhirnya kita tahu cara menanganinya seperti apa. Cara menanganinya seperti apa, dan mungkin saja
tahun-tahun berikutnya atau di waktu-waktu berikutnya ada lagi penyakit-penyakit yang lain. Ya. Ada lagi penyakit yang lain yang mungkin butuh tambahan ilmu di dalam diri kita supaya bisa menanganinya, supaya bisa membantu proses penyembuhannya. Gitu ya. Jadi seorang terapis itu selain punya alatnya, selain punya adabnya, punya atributnya, kita pun harus punya skillnya, artinya keilmuannya. Ya. Dan seorang terapis bukan profesional itu skillnya punya, legalitasnya punya, manajemennya punya. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang selanjutnya ini ya. Sekarang kita masuk ke yang dasar-dasar dulu sebagai seorang pembekam. Ya, sebentar ini sedikit saja. Dasar sebagai seorang pembekam yang harus dimiliki adalah bahwa kita sedang mendakwahkan sunnah. Kita sedang mendakwahkan sunnah. Ini yang paling harus kita jadikan poin penting. Bukan sedang menjalankan profesi. Ya. Bukan sebagai menjalankan profesi, tapi sedang mendakwahkan sunnah. Terkait nantinya kita mendapatkan upah, itu adalah hal lain. Ya. Terus bagaimana kalau kita mencari bekam? Nanti kita jelaskan. Ya. Tapi yang paling penting kita di sini sedang mendakwahkan sunnah. Dasarnya tadi ya, ma maror talalatu asrabi bi balai illa qalu ya Muhammad berumat kabil hijamah. Ini sudah sering saya ulang-ulang. Artinya apa? Pada saat diisrokan Rasulullah itu diperlihatkan para malaikat sedang berbekam dan para malaikat itu menyuruh Rasulullah untuk menyuruh umatnya berbekam. Artinya apa? Sebetulnya Allah yang menyuruh Rasulullah untuk berbekam. Cuma kalau pada saat itu langsung Allah yang menyuruh seperti halnya Allah memerintahkan sholat, maka bekam akan sama derajatnya dengan sholat. Wajib bagi semua orang. Sementara Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Jadi hukum bekam itu tidak sampai harus wajib. Makanya yang menyampaikannya itu malaikat saja. Karena pada kemudian hari tidak semua orang bisa dibekam. Tidak semua kondisi bisa dibekam. Maka malaikatlah yang disuruh untuk menyampaikannya. Ya. Dan ketika malaikat yang menyampaikannya, maka hukumnya menjadi sunnah. Tidak lagi menjadi wajib. Bukan menjadi wajib. Tapi ketika kita menjalankannya itu, insya Allah akan mendapatkan pahala. Karena jelas yang namanya sunnah itu katakan dijalankan, kita akan mendapatkan pahala. Tapi ketika tidak dijalankan pun, ya tidak mendapatkan dosa. Tapi ya karena kita sebagai manusia yang sangat mungkin, bahkan sangat pasti punya dosa, lebih baik kita jalankan saja sunnah supaya menghapus dosa-dosa kita. Menjadi penyeimbang bahkan penutup dosa-dosa kita. Ya. Ini dasar yang pertama. Dasar yang keduanya ini khairu matadawaitum bil hijamah. Jadi Rasulullah melalui hadis Sahih Bukhari Muslim mengatakan bahwa pengobatan yang terbaik adalah hijamah. Ini juga sama, nanti ada di share ya. Dan sejarah perkembangan bekam ini sebetulnya ada di sini. Ya, ini sudah saya rangkum, nanti insya Allah kalau sudah selesai saya akan share juga kepada para alumni ya. Jadi sejarah perkembangan bekam itu diawali pada sebelum Rasulullah ada, bekam itu sudah ada. Ya, sebelum Rasulullah ada, bekam sudah ada. Pada zaman Mesir kuno, sekitar tahun 1550 sebelum Masehi, itu bekam sudah ada. Dan ini terlihat dari yang namanya Papyrus Eber. Ya, Papyrus Eber itu adalah ini kitab dalam bahasa Mesir kuno yang di sana terlihat cara membekam dan alat bekam. Ya, cara membekam dan alat bekam. Kemudian zaman Cina kuno pun itu pun sudah ada bekam. Seperti ini cara membekamnya ini dari lukisan kuno Cina yang memperlihatkan bagaimana orang tersebut membekam. Ya. Kalau di sini jelas laki-laki membekam perempuan, sementara kita sebagai orang Muslim ini sudah tidak diperbolehkan. Kalau mereka sih bodoh amat karena bukan Muslim, bukan urusan kita gitu ya. Tapi kalau seorang Muslim itu tidak ada aturan bahwa tidak boleh membekam lawan jenis karena melihat pun sudah dilarang. Melihat aurat lawan jenis yang bukan mahram itu sudah berdosa. Ya. Kemudian pada zaman Babilonia kuno pun bekam sudah ada ya. Bekam sudah ada. Ini seperti ini cara orang-orang Babilonia kuno membekam. Dan dilanjutkan oleh Rasulullah. Dan oleh Rasulullah disempurnakan metode bekam itu karena Rasulullah langsung mendapatkan wahyu. Dia langsung mendapatkan gambaran dari Allah melalui para malaikat.
Ya, langsung diperlihatkan oleh Allah. Cara membekam seperti ini, titiknya di sini, titiknya di sini. Makanya nantinya ada titik bekam sunnah. Titik bekam sunnah itu bukan Rasulullah yang menciptakan, karena Rasulullah sendiri itu bukan ahli kesehatan sebetulnya. Tapi Rasulullah ya sudah pasti dapat petunjuk itu dari Allah. Oh, titik bekam itu di sini, di sini, di sini. Ada yang namanya al-katifain, ada yang namanya al-akhdain, ada yang namanya al-kahil, ada yang namanya al-fiton, ada yang namanya umumugit. Itu Rasulullah melihat itu dari para malaikat, kemudian langsung diadopsi. Ketika diadopsi, ternyata para ahli itu langsung eh, melakukan penelitian, dan setelah teliti luar biasa hasilnya. Ya, oleh Ibnu Sina, oleh Arazi, ya, kemudian Al-Zahrawi, kemudian oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, gitu ya, bahkan oleh ulama-ulama komplementer, ya, itu juga dibahas juga bekam luar biasa khasiatnya, gitu. Bahkan oleh ilmuwan-ilmuwan Barat pun dibahas tentang bekam. Dr. Anders McCotten, Dr. Bruce Bentley, Dr. Ali Mulad Sarhan, Dr. Ahmad Dokumen, dia Muhammad Ismail. Banyak sekali, bahkan Dr. Robert W. Anderson pun membahas tentang bekam. Ya, membahas tentang bekam. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, terus tadi pertanyaannya, kita ingin menjadi pembekam profesional. Sementara profesional di sini identik dengan yang namanya materi, identik dengan yang namanya apa namanya, keuangan. Seorang profesional itu akan dibayar mahal. Tapi sementara kita sedang mendakwakan sunnah, apakah boleh kita mencari bekam? Ada dua hadis yang mengatakan itu, yang menyampaikan itu. Yang pertama, hadis yang menyatakan bahwa eh, bekam atau tarikh bekam itu hukumnya buruk. Tarikh bekam itu hukumnya buruk. Sama seperti upahnya para wanita penghibur. Ada hadis yang menyatakan itu. Tapi ada hadis yang kedua, Rasulullah dipekam oleh sahabat Abu Thaibah dan Abu Mus'ad, ya. Itu beliau dibekam dan beliau memberikan upah yang selayaknya. Upah yang selayaknya luar biasa. Jadi tidak sembarangan. Tapi Rasulullah sendiri pun ketika memberikan itu tidak menganggap bahwa Abu Thaibah atau Mus'ad ini sebagai seolah-olah seperti wanita panggilan. Tidak seburuk itu. Nah, terus kenapa ada dua redaksi hadis yang berbeda? Yang hadis yang pertama, dari kalau kita lihat asbabul wurudnya, pada saat Rasulullah belum menyempurnakan bekam, pembekam-pembekam itu seenaknya. Menentukan tarif itu seenaknya sampai merugikan ke pasiennya. Makanya Rasulullah sebutnya itu buruk kalau seperti itu. Tapi ketika Rasulullah memberikan upah yang layak, maka Rasulullah tidak menganggap itu buruk. Ya. Nah, terus kita bagaimana supaya tidak dianggap buruk tarif kita sebagai seorang pelatih bekam? Maka lakukanlah pembekaman yang profesional. Ya. Lakukanlah pembekaman yang profesional dengan tarif yang profesional juga, gitu. Nanti saya share nih contohnya. Ini tutorialnya supaya kita tidak dianggap buruk dalam menentukan tarif bekam. Yang pertama, coba kita hitung barang habis pakai yang sudah kita gunakan pada saat proses pembekaman. Kacanya berapa, tisunya berapa, minyak zaitunnya berapa, bisturinya atau lansetnya habis berapa, sarung tangannya habis berapa, dan perlengkapan sterilisasinya habis berapa. Kita hitung semua. Setelah kita tahu angkanya, oh, rata-rata barang habis pakai untuk satu kali pasien itu sekian. Kemudian kita hitung biaya maintenance alatnya. Contoh, kita punya satu set alat bekam, satu set kop bekam, harganya itu rata-rata 500.000. Dan biasanya satu set alat bekam itu habis untuk 100 kali pemakaian. Berarti habis untuk 100 pasien. Ya. Habis untuk 100 pasien, maka kita rata-ratakan satu pasien itu dapat cas 5.000 penggunaan alatnya. Nanti kita gabung dengan biaya habis pakainya. Habis pakai seberapa tadi, biaya maintenance-nya berapa. Kita gabungkan. Baru berikutnya, kita gunakan lain-lainnya. Hitung juga biaya lain-lainnya. Kalau sudah punya klinik,
boleh dihitung yang lainnya. Tapi kalau belum punya klinik nih, yang masih ke home care, kita hitung transportnya berapa. Transportnya berapa nih kita dalam untuk memenuhi panggilan itu transportnya habis berapa? Jangan sampai kita ketika membekam malah kehabisan ongkos, nggak bisa pulang lagi. Makanya kita hitung. Nah, setelah semuanya terhitung semuanya, barang habisnya sudah terhitung, biaya maintenance alatnya sudah terhitung, transportnya sudah terhitung, upah kitanya silahkan disepakati berdua antara kita dengan pasien ini. Silakan disepakati. Insya Allah dengan cara seperti itu keduanya tidak akan memberatkan, tidak akan diberatkan dan akan mendapatkan berkah. Kenapa? Karena ada akad di awal yang sama-sama syar'i. Jadi tidak memberatkan. Itu salah satu syarat supaya kita berkah dalam mendapatkan upah bekam, dalam menentukan tarif bekam. Jadi berkah keberkahan itu didapatkan ketika kita benar-benar melaksanakan akad sesuai syariat. Ya. Jangan sampai kita berpikir harus seikhlasnya. Karena kalau kita berpikir seikhlasnya, keikhlasan orang itu beda-beda. Dan kebanyakan keikhlasan orang itu adalah memberikan yang terkecil yang dia punya. Ya. Memberikan yang terkecil yang dia punya itu kebanyakan orang itu. Baru itu ikhlas. Kita ketika datang kotak amal di masjid ketika lagi Jumatan, di dalam suku kita ada 2.000, ada 20.000, ada 100.000. Kira-kira yang mana yang diberikan? Saya yakin kebanyakan yang 2.000 yang diberikan. Karena kita ikhlasnya yang itu. Sama dengan upah bekam pun kalau kita bilang seikhlasnya, khawatirnya orang seperti itu. Syukur-syukur kalau keikhlasan orang itu beda-beda, memberikan lebih dari yang lain gitu ya. Tapi khawatirnya seperti itu. Kita udah keluar biaya banyak, ya. Kita udah keluar biaya banyak untuk untuk melakukan terapi ini, tapi bayarnya tidak sesuai. Misalkan ongkosnya habis 30.000, kita cuma dibayar 10.000, kan kita nggak bisa pulang. Ya, makanya dalam menentukan tarif bekam pun kita harus kontrol dengan manajemen yang baik. Insya Allah itu akan membantu juga. Ya, baik. Baik, mungkin untuk materi pembahasan pada tahap pertama saya selesaikan dulu di situ dan ada beberapa pertanyaan mungkin yang masuk ya saya akan coba menjawab dulu. Mudah-mudahan bisa dibuka ya. Nanti materinya di slide saja dikirim ya, insya Allah dikirim ya. Kalau kita dapat klien, tapi klien dan familinya saat analisa tidak jujur, ternyata klien tersebut sakit HIV, apakah akan dipakai untuk bekam klien tersebut bisa disteril, masih bisa dipakai? Kalau masalahnya seperti ini, Pak, karena kita sudah berserah diri kepada Allah dan bukan kesalahan kita, gitu ya, insya Allah masih masih bisa sebetulnya, ya, masih bisa. Tapi ketika sudah tahu dan memang alatnya belum kita pakai lagi, sebaiknya memang dihindari gitu, dikurangi, dicegah jangan sampai diberikan kepada pasien yang lain. Tapi kalau memang karena belum ketidaktahuan kita, ya kita dengan bertawakal diri kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, insya Allah itu bisa membantu kita cukup sekali. Ya, gitu ya. Jadi tadi karena ini bukan kesalahan kita karena pasiennya tidak jujur. Jadi kalau kita sudah tahu dia punya HIV, tapi karena kita tidak mau, karena orang Indonesia itu ada rasa tidak enakan ya, tidak enak nih kalau harus memberatkan gitu. Akhirnya malah menjadi fatal gitu. Untuk hal itu jangan sampai tidak enakan karena ini menyangkut hajat nyawa orang lain. Tapi kalau karena ketidakjujuran pasiennya, ya kita mungkin cukup dengan berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ya, gitu Pak ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa membuat pasien-pasien kita itu jujur dengan anamnesa kita, dengan teknik-teknik komunikasi yang baik. Karena biasanya pasien-pasien kita itu akan berkata jujur ketika dia percaya kepada kita, Pak. Makanya kita bangun kepercayaan di tengah-tengah pasien kita bahwa kita itu insya Allah orang yang amanah, yang bisa menjaga rahasia mereka, privasi mereka, tidak sampai menyebar ke orang lain. Kalau pasien kita sering melihat kita memposting sesuatu yang tidak layak gitu ya, orang itu akan agak sanksi kalau kita bisa menjaga amanahnya, bisa menjaga privasinya. Makanya saya sampai saat ini sudah tidak pernah lagi memposting kegiatan saya sedang membekam. Ya. Walaupun saya
setiap hari selalu membekam, tapi tidak pernah saya sekalipun posting pasien saya sedang dibekam. Kalaupun saya mau saya ini saja cerita saja, ceritakan tentang kondisi pasiennya seperti apa, namanya tidak saya sebutkan, namanya saya samarkan, tapi tidak dengan ketika saya membekamnya. Ya, gitu. Makanya kalau anamnesa ke depannya supaya lebih jujur pasiennya, maka kita harus dianggap oleh pasien-pasien kita adalah orang yang dipercaya. Insya Allah kita akan ke depannya pasien kita akan jujur semua. Kebanyakan gibah. Ya Bu, kalau kebanyakan gibah memang bau mulutnya itu beda ya. Alhamdulillah. Orang sering terkena bisul, hampir 1 bulan sekali ada aja bisul tumbuh yang tempat yang berbeda. Itu kenapa ya? Titik bekamnya di mana, herbalnya apa? Masya Allah. Pertanyaannya banyak satu tapi nampol nih Bu. eh, Kalau orang yang kena bisul, ada 2 penyebab. Yang pertama alergi, ya, memiliki alergan yang cukup tinggi. Yang kedua memang toksin di dalam tubuhnya memang cukup banyak, sehingga mengganggu area-area limfatik pertahanan tubuhnya. Dan memang bisul itu biasanya timbul di area-area limfatik ya, di area-area limfatik biasanya, di area-area pertahanan tubuh. Nah, terus bagaimana untuk mengatasinya? Maka pertama harus ditingkatkan dulu imunitasnya dengan herbal-herbal yang sifatnya tonikum, peningkat stamina, peningkat imunitas. Ya, apa saja? Bisa habatus sauda, bisa jahe, kunyit, eh, kemudian temulawak. Itu herbal-herbal yang bisa meningkatkan imunitas. Bisa dibantu dengan itu dari dalam. Nah, kalau pembekamannya, Bu, pembekaman untuk bisul itu jangan di pas bisulnya, tapi di sekitar bisulnya. Supaya apa? Supaya si bisulnya itu tidak lagi mendapatkan toksin dari mana-mana gitu. Karena sudah dibendung dari mana-mana sehingga mati sendiri nantinya. Ya, cepat mati sendiri si bisulnya. Jadi jangan pas di bisulnya. Kalau di pas bisulnya, mending-mending kalau matanya langsung keluar. Kalau tidak langsung keluar itu bisa lebih berbahaya nantinya. Bisa lebih berbahaya lagi nantinya. Makanya jangan di pas bisulnya, tapi di sekitarnya. Contoh bisulnya di tangan sini, maka di sekitar sini, di sekitarnya saja dibekam. Supaya si bisulnya tidak mendapatkan toksin lagi, tidak mendapatkan suplai toksin dan akhirnya mati dengan sendirinya. Karena makanan bisul itu adalah toksin, makanannya bisul itu toksin sama dengan makanannya tumor. Makanannya tumor itu toksin. Jadi kalau eh, apa namanya? Kalau misalkan tumor tidak mendapatkan toksin lagi, nanti tumornya akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau tumor dibekam di pas tumornya, itu dia akan melawan. Bahkan bisa terjadi yang lebih parah, yaitu apa? Kanker. Nauzubillah min dzalik. Bisa sampai kanker tuh. Makanya jangan kalau yang tumor, jangan dibekam di pas yang ada benjolannya. Ya, gitu. Itu tadi Bu ya. Jadi kalau untuk yang bisu, pertama berikan dulu nutrisi yang kuat, yang cepat dan membantu proses imunitasnya, daya tahan tubuhnya supaya tidak gampang terkena toksin lagi. Dan kalau pembekamannya, jangan dibekam di pas bisulnya, tapi di sekitarnya saja. Apa herbalnya tadi ya, bisa habatus sauda, bisa kunyit, bisa jahe, dan bawang putih ditempelkan di bisulnya bisa Bu. Supaya apa? Supaya mempercepat proses eh, pematangan dari si matanya itu sendiri. Bawang putih ditempelkan di bisulnya bisa. Ya. Berikutnya, izin keluar dulu. Oh, nggak apa-apa Bu, silakan. Bedanya antara sedih dan stres. Ya, jelas beda Pak ya. Kalau stres itu akibat pikiran, overthinking sekarang ya, overthinking. Kalau sedih, kan sedih jelas karena ada permasalahan-permasalahan yang buat apa ya, yang membuat emosi kita down. Silakan adik, masih beda Pak. Sedih sama stres itu beda. Kalau stres itu karena pikiran, kalau sedih itu perasaan gitu aja. Ya. Kemudian habis olahraga berat dilarang langsung mandi ya. Habis olahraga berat iya betul, jangan langsung di langsung dimandikan karena tadi kondisi tubuhnya masih panas juga, tekanan darahnya masih tinggi juga, detak jantungnya masih terlalu kencang kalau habis olahraga berat ya cukup diturunkan dulu sekitar 15 menit gitu ya.
Biarkan dulu sampai, kalau kata orang tua zaman dulu tuh, sampai si keringatnya mengering dulu. Padahal bukan keringatnya mengering, tapi suhu tubuhnya agak turun dulu gitu. Ya, gitu. Berikutnya, oh ini Bu Ais nih. Kenapa setelah bekam tak boleh hubungan pasutri? Bu, setelah bekam itu, ya, ada yang namanya proses pembentukan darah baru, recovery darah. Pada saat recovery darah, sumsum tulang belakang, ginjal, limfa itu bekerja keras membentuk darah baru. Dan itu dibutuhkan energi yang cukup, dibutuhkan detak jantung yang cukup, ya, dibutuhkan detak jantung yang cukup. Sehingga suhu tubuhnya pun akan panas, tensi darah pun akan naik dulu beberapa saat pada saat pembentukan darah baru. Hubungan suami istri itu pun meningkatkan tensi darah, meningkatkan detak jantung. Ya, apalagi pengantin baru yang sudah lama pun itu bisa meningkatkan tensi darah, meningkatkan suhu tubuh. Maka kalau sudah bekam, kemudian langsung melakukan hubungan pasutri, khawatirnya ada pembuluh darah yang tidak kuat, walaupun endorfin keluar gitu ya, walaupun endorfin keluar yang bisa menenangkan, tapi pasca bekam ini belum selesai, recovery pasca bekamnya yang belum selesai. Ya, tuh, ya Bu ya. Jadi itu alasannya kenapa jangan langsung berhubungan. Seperti mandi saja Bu, setelah bekam itu mandi berapa lama? 3 jam setelahnya. Ya, hubungan pasutri juga ya. Kalau udah 3 jam, udah suhu tubuhnya udah stabil, pembentukan darahnya udah mulai cukup, udah boleh sebetulnya. Tapi untuk lebih amannya 1 hari. Setelah dari pasca bekam baru boleh. Untuk lebih amannya. Tapi kalau udah nggak kuat ya 3 jam lah tunggu Bu ya. Tunggu dulu 5 menit ya. Itu untuk apa ya? Banyak di lapangan ibu-ibu yang asam urat tinggi menyangkut ke ginjal, banyak ketakutan ditinggal nyandung. Nyandung itu poligami ya. Ya memang betul ya. Betul Pak Tatang. Jadi memang di lapangan seperti itu ya. Ada di lapangan seperti itu. Ibu-ibu yang takut di poligami padahal secara syariat poligami itu diperbolehkan, tapi memang belum belum semuanya bisa menerima itu. Ya. Jadi ya memang ada beberapa seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan kalau istri Bapak tidak ya. Ada di ibu jawaban tadi ya. Garis hitam kecoklatan itu garis apa itu Pak? Apakah melihatnya dari urat atau garis? Iya di ininya, di pas apa garis tangannya sama ruas jarinya kelihatan warnanya lebih pekat dibanding yang lainnya gitu, dibanding permukaan yang lainnya ya, dibanding permukaan yang lain jauh lebih pekat gitu. Kalau cuma bedanya sedikit sih wajar, masih wajar, tapi kalau udah jauh lebih pekat, contohnya telapak tangannya warnanya apa ya, putih kemerahan sedikit tapi si ruas jarinya sama garis tangannya pekat, nah itu perlu kita waspadai ya. Tak kira kalau telinga berdengung ada yang ngomongin kita. Itu mitos dari zaman nenek moyang kita Bu ya. Ada yang ngomongin, kebayang kalau misalkan kita selebritis gitu Bu. Selebritis kan suka ada yang ngomongin, suka ada yang ngegosipin gitu ya. Tiap hari telinga berdengung mungkin ya. Tapi kan tidak gitu ya. Itu mitos ya. Akibat apa kan terkadang jari-jari merasa gemuk dan jari kaki terlihat gendut beberapa hari kemudian normal kembali ya. Tadi Bu, kalau misalkan ginjalnya mengalami peradangan, itu adalah indikator. Tapi ketika ginjalnya sudah cukup kembali mengalami suplai cairan, biasanya kembali ke posisi yang seharusnya, kondisi yang seharusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja orang tersebut memiliki sensitivitas terhadap cairan. Jadi ketika suplai cairan banyak, dia mengalami kegemukan juga, bisa seperti itu juga, Bu. Jadi ada beberapa penyebab lah. Modelnya ada di barcode KTA ya, ada. Ya, sudah punya KTA tinggal di scan saja. Ada ya. Yang sudah punya KTA tinggal scan di barcode, nanti kalau udah ada tinggal bisa di-download juga. Kalau telapak kaki pecah-pecah bisa dibekam ya. Telapak kaki itu tidak boleh dibekam, Pak. Ya. Telapak kaki itu tidak boleh dibekam karena telapak kaki itu pertama bagian terkotor dari tubuh kita yang selalu berhubungan dengan lantai, tempat paling kotor.
Luka bekas bekam bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan infeksi. Bisa mengakibatkan infeksi. Luka bekas bekamnya kalau terkena lantai. Nah, kita tahu kandungan di lantai apa saja. Walaupun tidak pakai alat pel yang apa ya, yang paling hebat, gitu, propel atau apa, tapi tetap yang namanya bakteri, virus, kuman yang ada di lantai kita nggak tahu. Makanya jangan sampai kita memaksakan membekam telapak kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, telapak kaki itu ada terminal dari arus baliknya darah menuju kembali ke jantung. Ya. Arus baliknya darah menuju kembali ke jantung. Makanya kalau telapak kakinya dibekam, khawatirnya proses kembalinya darah menuju jantung terganggu. Akhirnya tensi darah kita terganggu juga. Kan ada sistol dan diastol kan, tensi darah itu. Sistol dan diastol. Sistol itu dari jantung menuju ke luar, diastol itu dari luar kembali menuju ke jantung. Nah, dari luar kembali menuju ke jantungnya terminalnya di telapak kaki salah satunya. Makanya jangan dibekam telapak kaki. Kalaupun telapak kakinya pecah-pecah, itu beberapa penyebab, Pak. Salah satu penyebabnya adalah kurang cairan dan kurang vitamin C. Ya. Makanya perbanyak minum dan perbanyak makan, mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C. Itu untuk eh, kulit bagus, termasuk kulit kaki gitu ya. Dan tidak boleh dibekam. Sekali lagi, telapak kaki tidak boleh dibekam. Baik. Pertanyaan-pertanyaan sudah habis, materi dasar sudah saya sampaikan. Insya Allah nanti di pada duhur kita akan masuk ke materi lanjutan yaitu praktek. Silakan Bapak Ibu kalau mau sambil mempraktekkan juga dipersiapkan saja partnernya yang mau dibekam sesuaikan dengan nanti tutorial yang akan kami sampaikan. Tapi kalaupun tidak menyiapkan partner, misalkan mau cukup memperhatikan saja, insya Allah saya yakin Bapak Ibu sudah bisa membekam, tapi setidaknya ini menyamakan visi kita di alumni-alumni Al-Hijamah itu cara membekamnya seperti itu. Ya, cara membekamnya seperti itu. Jadi tidak sembarangan membekam dan tidak sembarangan menentukan titik bekam. Karena masih banyak aja ternyata di grup-grup yang bukan grup alumni ya, grup-grup yang umumnya yang masih ngeyel, masih mau membekam di titik lipatan, masih mau membekam di area limfatik, dan yang paling parah masih mau membekam lawan jenis itu masih ada di grup umumnya. Tapi alhamdulillah kalau di grup-grup alumni semuanya sudah terpahamkan dan semuanya bisa menerima kalau memang itu salah satu prosedur kita. Baik. Itu mungkin ya untuk sesi pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi kedua nanti pada duhur jam 13 kita mulai. Untuk sekarang silakan Bapak Ibu kalau mau live dulu atau mau stay juga nggak apa-apa. Nanti insya Allah pada duhur kita akan lanjutkan. Dari saya untuk sesi pertama saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.